Bulan ini temanya fokus pada firman, Bapak Ibu ya. Bulan lalu fokus pada apa? Perkataan. Ya, jangan gosip, jangan jelek-jelekin orang, Bapak Ibu. Hati-hati berbicara, karena ucapan kita itu kalau roh jahat dengar bisa terjadi, dijadikan oleh mereka. Dan kalau surga yang mendengar pasti juga dijadikan oleh surga, Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan ucapan kita, Bapak Ibu. Ya, katakanlah firman. Ya, sebaiknya ucapkanlah firman. Bulan ini kita belajar tentang fokus pada firman. Saya mau bawa dengan sebuah peristiwa kisah nyata ini, Bapak Ibu ya. Ini bukan film, bukan novel, bukan cerpen ya. Yaitu peristiwa tentang raja pertama bangsa Israel. Raja apa, Bapak Ibu? Saul ya, bukan Bolkiah ya. Saul ya. Kita buka satu pasal, 1 Samuel. Oh, saya ini 3 Samuel ya. 1 Samuel 15. Ya, Andi minta tolong. Lebih ganteng Andi apa lebih ganteng Pak Hendro ya? Bingung saya. Hah? Kalau tanya Miss Sylvie gantengan Pak Hendro ya. 1 Samuel 15. Oh, gantengan Abraham. 1 Samuel 15. Nah, ini ya. Berkatalah Nabi Samuel ya, bukan Samuel ini ya. Kalau Samuel ini belum lahir loh ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Tutup Kandi. Jadi gini Bapak Ibu ya. Saul dilantik, diurapi menjadi raja di 1 Samuel 15 ya. Dan di dalam pasal yang sama, jadi singkat sekali nih Bapak Ibu ya, singkat sekali. Di pasal yang sama, di ayat terakhir, nah cepet bener, cuma 1 pasal. Ayat terakhir ayat 35, Pak Andi. Ya, ayat 35. Nah, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, karena ada beberapa pelanggaran. Bapak Ibu baca nanti ya di rumah ya, di 1 Samuel 15. Dan Tuhan apa Bapak Ibu? Menyesal. Karena ia menjadikan raja Saul menjadi raja atas Israel. Saya nggak mau ayat ini berlaku untuk kita. Saya nggak mau amit-amit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyesal terhadap diri saya. Tuhan menyesal terhadap diri Anda. Nggak peduli yang teens, yang anak, yang dewasa. Saya nggak mau ayat ini berlaku ya. Tuhan menyesal atas kehidupan kita Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah, lalu kita baca Bapak Ibu. Suatu ketika bangsa Israel itu ditantang oleh siapa namanya yang paling terkenal? Waktu zamannya Saul itu siapa? Yang tinggi itu? Goliat Bapak Ibu ya. Goliat. Ayatnya di mana ayatnya itu ya? Nah, ayatnya itu ada di 1 Samuel 17. Nah, 1 Samuel 17 ya. Nah, pada saat di 1 Samuel 17 Tuhan sudah undur dari Saul Bapak Ibu.
Ya, Tuhan dah undur dari Saul. Nah, tetapi ada Goliat. Kira-kira takut gak nih si Saul ini? Takut Bapak Ibu. Nah, kita akan baca ya ayatnya ya. 1 Samuel 17 ayat 10, Kandi. Tanpa Tuhan Yesus di hidup saya, tanpa Tuhan Yesus di hidup Anda, yang ada ketakutan Bapak Ibu. Pula kata orang Filistin itu, nah ini dia. Ini kata si Goliat. Aku, wah kaget toh, yang ngantuk bangun toh. Ya, Goliat nggak ngomong gitu ya. Goliat ngomongnya gimana, Bapak Ibu? Cesian gimana Cesian? Aku gitu ya. Itu apa? Nyondek apa? Ngondek ya. Ya, aku nggak mungkin ya Goliat gitu ya. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan. Wah, ini dia. Bapak Ibu ditantang di dalam nih, Bapak Ibu di dalam rumah. Ada orang gede bener ya. Ya gede, gagah, ireng gitu ya. Wah, badannya kayak UFC gitu ya. Teriak di depan rumah Bapak Ibu. Hei, Bolfiret, metukon, gitu kan ya. Ya, Carlo, metu. Tapi kalau calon pacar kamu yang manggil gimana, Carlo? Nggak usah itu, langsung keluar ya. Tapi ini Goliat Bapak Ibu, ya Goliat. Coba ayat selanjutnya, Kak Andi. Wah, ini ditantang ini. Ayat selanjutnya itu ayat 11. Ayat 11-nya. Ketika Saul, nah ini loh. Ketika Saul mendengar dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mendengar ucapan Goliat, maka wah, kalau cemas biasanya gimana tangannya? Gini ya. Gemeter ya. Wah. Cemas hati mereka. Kayaknya senyum, tapi dalam hati gemas ya. Gemas lagi. Cemas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah gak senyum tapi dalam hatinya ketakutan sebetulnya? Pernah gak? Misalkan ada orang nagih, misalnya banyak teman-teman kita nih ya, banyak teman-teman kita lagi ngumpul terus ada orang datang. Bayar utangmu. Wah, kita senyum-senyum gak Bapak Ibu? Senyum-senyum toh. Ya, tapi hati kita cemas. Kok tahu? Ya, cemas. Berarti kita sudah pernah merasakan. Oke, dan mereka cemaslah hati mereka dan sangat apa? Takut gak? Takutnya nih takut biasa atau sangat takut? Sangat takut. Tanpa Tuhan Yesus, ketika menghadapi masalah, pasti takut Bapak Ibu. Ya. Karena merasa sendiri. Di sini siapa yang penakut? Ayo. Oh, Carlo. Wah, ini vampir ya, ngusir vampir gini ya. Ya, takut saya tanya. Begini ya, kalau nggak ada duit, takut gak Bapak Ibu? Takut gak? Ya, aduh. Kalau di budaya Tiongkok ya, hantu aja ditempelin uang aja bisa bergerak ya. Ya, karena butuh uang juga hantu kan istilahnya ya. Nah, kalau tanpa Tuhan, begitu ada masalah di depan, begitu ada tantangan di depan, ada kegelapan, cemas dan takut pasti lahir Bapak Ibu. Tanpa Tuhan Yesus. Ya, tanpa Tuhan Yesus. Nah, sekarang gini, kita buka
1 Samuel 18 ayat 17. Nah, ini dia. Di peristiwa ini 1 Samuel 18 ini, Daud sudah diurapi menjadi raja, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi Saul masih menjadi raja. Jadi Saul masih menjadi raja. Ya. Tetapi Daud sudah diurapi menjadi raja. Jadi ada dua raja ini sebetulnya. Satu yang berkuasa, yaitu Daud, yang ditinggalkan Tuhan. Masya Allah. Satu Saul yang ditinggalkan Tuhan sebagai raja. Satu lagi Daud yang diurapi sebagai raja. Nah, di ayat ini coba Andi, 1 Samuel 18 ayat 17. Nah, ini dia. Berkatalah Saul kepada Daud, ini anakku perempuan yang tertua, ya, yang tercantik, ya, yang apa? Miss Universe ini loh, namanya Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, bukan pacar lo ya, ini istri ini ya, anaknya raja. Wah. Laga kalau misalnya dijodohin sama anaknya raja gimana Laga? Nggak mau ya? Nggak mau ya Burus? Lo mesti mau ya? Ya. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya syaratnya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa. Jadi bodyguard nih. Dan lakukanlah perang Tuhan. Wah, disuruh maju perang Bapak Ibu. Si Daud ini. Ya. Jadi bodyguardnya Saul dan suruh perang. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Sebetulnya Saul itu benci sama Daud. Ya. Tetapi biarlah ya dipukul oleh siapa Bapak Ibu? Orang Filistin. Ya, jadi manipulatif ini si Saul ini. Gue benci nih sama si Daud. Aku dorong-dorong perang supaya mati. Dan strategi ini juga dibikin sama Daud pada saat dia naksir siapa Bapak Ibu? Bathsheba. Bojone bojone uwong. Bojo wong li. Namanya jenengnya sopo? Uria. Wah, pada pahamnya. Ya itu. Si siapa Saul nih kayak gini. Si Daud disuruh perang, suruh supaya mati. Karena apa? Dia dengki. Ya, dengki. Nah, kedengkiannya itu coba Bapak Ibu ya, kita baca. Wah, ini dia dengkinya nih. 1 Samuel 18 ayat 6 dimulai. Ini setelah si Daud mengalahkan Goliat. Nah, ayo Andi, ada temannya. Oh, ini dia. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat, keluarlah orang-orang perempuan. Wah, gadis-gadis rek. Wah, aduh, senang ini ya. Orang-orang perempuan dari segala kota Israel, ya, menyongsong Raja Saul menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Next, Andi. Nah, ini dia. Jadi Saul ini sama rombongannya nih Bapak Ibu ya. Ayat 7, Andi. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Oh, enggak, bukan gitu ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gitu ya, kalau cewek suaranya ya. Nah, ini udah beda Bapak Ibu. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berapa Bapak Ibu? Lebih banyak. Ayat selanjutnya, Andi. Lalu apa Bapak Ibu? Bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan
perkataan itu, lagu-lagu itu ya, menyebalkan. Nah, kalau Bapak Ibu di posisinya Saul, sebel gak? Hah? Sebel gak? Bisa mangkel loh ini. Ini loh, rajanya dipuja-puja, tapi anak buahnya lebih dipuja-puja. Ya. MBG perlu gak? Nah, kalau kayak gitu kan malu, kan bisa marah Saulnya. Iya kan? Nah, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku dia bilang diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, kata Saul gitu, wah aku bisa dikudeta ini sama Daud. Next lagi, Andi. Sejak hari itu maka Saul, apa Bapak Ibu? Selalu apa? Mendengki. Nah, di sini siapa yang suka dengki sama orang? Ya, belum kenal udah dengki. Aku nggak suka sama dia. Kenapa? Mulutnya mencong. Ya, gitu kan? Kan kadang-kadang gitu ya. Ya kan? Aku nggak suka sama dia. Kenapa? Awalnya mambu orang genah, gitu ya. Ya kan ya. Wah, nggak boleh Bapak Ibu. Jemaat kita harus mengasihi ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang, saya bilang sama istri, kamu tahu gak? Itu loh, teman gereja kita mampunya orang genah. Itu kan nggak mungkin, nggak boleh Bapak Ibu ya, nggak boleh ya. Ini dengki kepada Daud. Nextnya lagi, Andi, ayat selanjutnya. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah, bukan dari Allah diutus, bukan ya, diizinkan ya, berkuasa atas Saul sehingga ya kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangan. Ini lihat Bapak Ibu ya, Daud main kecapi seperti sehari-harinya, memuji Tuhan. Ini merenungkan firman. Memuji Tuhan setiap hari itu merenungkan firman Tuhan juga. Next lagi Andi. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai berapa kali? 2 kali. Bayangin ya, sekali gagal, Daud tetap duduk loh Bapak Ibu. 2 kali kebangetan. Selanjut lagi Andi. Saul takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Orang yang merenungkan firman Tuhan disertai Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan, fokus sama firman Tuhan, memuji Tuhan, disertai Tuhan, dan roh Tuhan ada di mereka. Bapak Ibu, orang Kristen itu ketika menghadapi Goliatnya, masalah, persoalan, penyakit, apapun Goliatmu Bapak Ibu, yang ada di depan yang menantang sekarang hari ini, sepertinya wah, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Bahkan seperti Raja Saul, ini anakku Tuhan, aku akan mempersembahkan yang terbaik buat engkau. Mungkin membuat janji-janji manis buat Tuhan. Tuhan, aku berikan Tuhan segalanya bagi engkau. Tapi tolong masalah di depanku ini Tuhan. Tolong lalukan ini Tuhan. Ambil alih semua problem-problem ini Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu, setelah Goliatnya dikalahkan sama Tuhan, kita malah berusaha membunuh Tuhan. Kita nggak mau menjadikan Tuhan sebagai raja kehidupan kita. Kita membenci firman. Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Ini adalah karakteristik banyak orang. Ini adalah karakteristik banyak orang Bapak Ibu. Ya sudah di ayatnya.
Saya tidak mau jemaat sini itu ketika ada pergumulan mencari Tuhan, berjanji manis-manis, tetapi pada dasarnya tidak mau menjadikan Tuhan sebagai Raja. Iya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menjadikan Tuhan sebagai Raja, Tuhan undur dari kehidupan Ibu, dari kehidupan Bapak sekalian. Saya minum dulu Bapak Ibu ya. Tes. Saya mau kita semuanya Bapak Ibu ya, baik ada Goliat di depan kita maupun tidak ada Goliat, kita selalu menjadikan Tuhan sebagai Raja kita Bapak Ibu. Sikap menjadikan Tuhan sebagai Raja itu bisa ditunjukkan tadi oleh Raja Daud. Sehari-hari dia berhubungan dengan Tuhan. Sehari-hari dia memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu memuji Tuhan, yang dinyanyikan itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Tadi kita nyanyi semua lagu itu semuanya kata-kata itu kata-kata firman. Semua kata-kata firman. Ya. Kan nggak ada yang lagu rohani yang, kalau bisa Bapak Ibu cari lagu-lagu yang ada kata Yesusnya, ada kata Tuhannya. Kan biasanya kan, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Kalau dinyanyikan oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan, ya bisa. Carilah lagu-lagu yang ada kata Yesusnya. Atau tidak ada kata Yesusnya, gantilah kata Tuhan ini dengan kata Yesus Bapak Ibu. Ya, seperti lagu gini maaf ya, seperti Bapa ubah hati, itu nggak ada kata Yesusnya di situ. Maka itu orang-orang lain tuh bisa menyanyikan lagu itu ya. Mari kita cari lagu-lagu yang membangun gitu ya. Yang membangun, jangan lagu-lagu yang nelongso gitu ya, lagu patah hati, lagu lagu sia-sia gitu, jangan Bapak Ibu. Kita nyanyikan keseharian lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Sekarang cepat aja Bapak Ibu. Ya. Coba di Lukas 8. Ini perumpamaan tentang benih. Benih itu adalah firman. Lukas 8 ayat 12 Andi. Nah, Lukas 8 ayat 12. Lukas ya, itu dia. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah siapa Bapak Ibu? Iblis. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Bukan saya loh Bapak Ibu. Lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya. Bapak Ibu pernah gak pulang gereja ditanya, Pastor Ros yang khotbah apa ya? Dicuri iblis, kata Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Miss Maria tadi khotbah tentang apa? Aduh apa ya? Dicuri iblis. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai iblis mencuri. Serius Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Hati-hati, firman Tuhan dicuri. Ya. Coba ayat tadi Kandi. Ya. Lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka tidak percaya. Maka itu begitu ada masalah, begitu ada Goliat, yang dicari manusia, yang dicari orang, yang dicari sahabat, langsung angkat telepon.
Brur, gitu ya zaman dulu ya. Ya. Gimana minta tolong? Nah, itu karena tidak percaya. Ya. Dan supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan, Bapak Ibu. Ayat selanjutnya lagi, Andi. Pertama itu dicuri iblis. Ayat 13. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang mendengar firman, menerima dengan gembira. Wah, firman Tuhan ini bagus ini, gitu kan ya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya cuma sebentar. Bapak Ibu percaya? Haleluya, gitu ya. Ada amin? Ada. Tetapi begitu keluar, mereka sudah tidak percaya karena hanya sebentar, kata Tuhan Yesus. Ketika ada percobaan, mereka murtad. Mereka ke Gunung Karmel. Ya. Mereka ke Dufan, ya kan? Ya, mereka cari hal-hal lain, Bapak Ibu. Mereka cari saudara. Karena apa? Firman Tuhan tidak berakar. Ayat lagi kan ya, oke ya. Next kan di 14. Yang jatuh dalam semak duri. Sakno ya. Bapak Ibu pernah gak waktu kecil dijorokin ke semak duri? Hah? Pernah toh? Guyon-guyon gabruk. Waduh, itu kan perih ya. Hah? Di got juga pernah? Waduh, sakno re dibaptis sama. Waduh, hati-hati loh. Beresiko kanker ya, soalnya main-main di got. Ya, orang yang jatuh lagi. Firman yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka apa Bapak Ibu? Terhimpit oleh khawatir. Besok makan apa? Tahun depan anakku sekolah gimana? Minggu besok bayar token listrik udah alarm bunyi tutut. Ya. Besok bayar pajak kendaraan gimana? Terus khawatir. Ya. Firmannya sampai terhimpit, nggak bisa bekerja firman Tuhannya. Nggak ada mujizat karena khawatir, Bapak Ibu. Kaget. Ya. Jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit firman sampai firman nggak bisa bekerja di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kekayaan ini loh yang menghimpit firman. Begitu banyak duit, semuanya merasa aman, ya kan? Ada kerjaan bagus, aman. Jadi apa? Nggak butuh ke gereja, nggak butuh Tuhan, nggak butuh firman, nggak butuh puji-pujian kepada Tuhan, nggak butuh memuji Tuhan. Semuanya aman. Itu menghimpit firman juga supaya tidak bergerak, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, jangan sampai. Bapak Ibu pernah beli duren? Bagus nih, begitu dibuka nggak matang, pernah nggak? Iya kan ya? Jadi lapar saya. Ya, kalau buahnya nggak matang itu kan rugi kita ya. Ini mangganya matang, tapi ternyata nggak matang. Ya, rugi ya. Jadi biarlah firman Tuhan itu harus jatuh di tanah hati yang subur. Ayat selanjutnya Andi. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman disimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tekun ini artinya apa Bapak Ibu? Terus-terusan. Tidak berhenti tekun itu. Ya. Terus-terusan bergaul dengan firman. Pada saat pada saat ada peristiwa Natal, ya, Maria itu kedatangan siapa Miss Maria? Siapa?
orang Majus, Miss Maria dulu ketemu sama orang Majus tuh. Ya, ketemu orang Majus. Terus ketemu siapa lagi Miss Maria? Debt collector. Apa? Oh, gembala, betul. Jadi ketemu orang Majus, gembala. Mereka bercerita. Orang Majus bilang, aku dituntun bintang ke sini. Berarti ada raja nih anakmu. Gembala bilang, aku ketemu malaikat. Mereka nyanyi puji-pujian disuruh ke sini aku. Ya, apa yang diperbuat oleh Maria, Bapak Ibu? Apa yang diperbuat oleh Maria ya? Lukas 2 ayat 18 Kandi. Nah ini senang saya nih. Biasanya kalau Natal itu ya, Maria sama Yusuf, wah Marianya wah cantik apa enggak ini. Kalau Yusufnya kan nggak masuk hitungan ya, tapi yang dicari Maria ya. Kebetulan Maria yang di sini cantik ya Bapak Ibu ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi si orang Majus dan gembala-gembala cerita pengalaman mereka masing-masing, mereka tuh heran. Ayat selanjutnya, Di. Baca rame-rame yuk. Satu, dua, tiga. Tetapi Maria menyimpan dalam renungkanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Iya Bapak Ibu ya. Mazmur 1. Andi. Mazmur 1 ayat 3. Ini adalah ayat emas bulan ini Bapak Ibu ya. Ia seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Pasti menghasilkan buah ini Bapak Ibu pada musimnya. Dan yang tidak pernah apa? Layu. Bapak Ibu mau layu gak? Ini yang tens ya, masih kecil udah layu gitu. Jangan ya. Ya, burus aja nggak layu burus ya istilahnya ya. Burus aja nggak layu kan sekarang ini ya. Seger ya. Pak Zul layu gak Pak Zul? Enggak ya kan ya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja? Baca 1, 2, 3. Apa saja terjadi? Syaratnya ayat sebelumnya Andi. Ayat 2. Kesukaannya, orang yang kesukaannya apa? Terus siang dan malam. Jadilah seperti Maria, menyimpan dalam hati dan merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang engkau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita punya privilege. Privilege itu hak istimewa bahwa kita dibuat Tuhan untuk berhasil. Ya. Saya menghimbau kita sama-sama sungguh-sungguh beribadah. Enggak cuma itu Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya tadi malam itu nyolokin apa? Handphone itu ya, sebelum tidur. Jam 4 saya bangun, saya lihat handphone saya nggak penuh ternyata Bapak Ibu. Ternyata kepalanya nggak saya colokin karena gelap. Ya, waduh tepuk jidat. Ya itu seperti saya, seperti kita juga mungkin. Wah kita dicolokin, kita merasa terhubung dan gereja aktif ya, selalu aktif. Tapi kita nggak terhubung ke Sang Raja. Enggak kecolokan. Mari Bapak Ibu, kita terhubung dengan Sang Raja supaya kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu jangan berharap aku berhasil di luar. Kalau di sini saja kita tidak berhasil melakukan koneksi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan diri kita. Saya nggak mau kehidupan kita muter-muter seperti obat nyamuk. Saya mau kita semua terhubung dengan Sang Raja, merenungkan terus siang dan malam. Saya senang benar dengan prinsip Ibu Ros sekarang ini. Berdoa senantiasa. Itu menghindarkan dari dosa Bapak Ibu ya. Nggak gosip, nggak jelekin orang. Kita mulai dengan pola gaya hidup itu buat jemaat kita ya. Ya kita berdoa sama-sama yuk.